Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ai Odah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran 2 di kelas 4 dengan tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Kita lanjut ya. Nah, sebelum pembelajarannya, ini tujuan pembelajaran dari pembelajaran 2 ini. Kelima tujuan pembelajaran ini mencakup 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, seni budaya dan prakarya atau disebut SPDP. Kita lanjut ya. Ibu di sini ada beberapa gambar. Ada 4 gambar. Keempat gambar ini sepertinya berkaitan ya. Nah, dilihat dari keempat gambar ini, semuanya profesinya bidangnya sama, yaitu di bidang seni. Sehingga sering disebut dengan pekerja seni. Artinya, orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Nah, seperti nomor 1, itu disebut pekerja seni pelukis. Untuk nomor 2, itu pekerja seni yang biasa membuat film atau sinetron, itu sutradara. Yang ketiga yaitu penari, dan yang keempat itu adalah pesulap. Ini hanya sebagian gambar dan masih banyak lagi pekerja di bidang kesenian yang lainnya. Kita lanjut ya. Sekarang, cobalah baca di buku kalian halaman 74 pada tema 6 subtema 2, yaitu tentang kisah seorang penari gandrung dari Banyuwangi. Yang inti ceritanya adalah Ibu Supinah yang menari gandrung sampai ke luar negeri. Yang pada zaman dahulu penari gandrung ini bertujuan untuk menyampaikan pesan. Nah, kalian supaya lebih memahami, ini ada beberapa soal. Ini menanyakan tentang nama dan asal daerah tarian profesi Ibu Supinah. Kemudian, ini dari mana? Ini dari Banyuwangi. Banyuwangi itu dari mana? Jawa Timur. Kemudian perannya. Di zaman dulu itu perannya itu apa? Untuk melawan penjajah. Kemudian sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah seperti apa? Yang nomor 4-nya, sikap keterampilan apa saja yang dilakukan oleh seorang penari. Nah, ini untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca di halaman 74 tersebut. Dan kalian tulis di buku kalian supaya kalian bisa mengetahui isi dari cerita tentang kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Kita lanjut ya. Ada sebuah puisi
Puisi ini juga ada di buku kalian. Puisi ini judulnya adalah Puisi Penari. Jadi kalau menanyakan judulnya ada di atas ya. Biasanya suka di tengah-tengah atau di pinggir. Pokoknya berada paling atas. Kemudian ada pengarangnya, pengarang atau penulis. Biasanya di dalam puisi ditulis karya atau pengarang. Nah, pengarangnya siapa? Yaitu Hascahya Triliun Laksono. Di sini juga ada yang disebut bait. Baitnya ada berapa? Nah, sebelum ke itu, bait itu apa? Bagian-bagian yang terdiri dari baris-baris puisi. Baitnya ada 6. Karena dari sini setiap bait itu terdiri dari 2 baris. Apa itu baris? Baris itu adalah kumpulan kata-kata pada puisinya. Nah, sehingga jika dihitung dari atas ke bawah, semuanya dihitung, itu disebut baris. Nah, kalau jeda-jeda setiap barisnya itu, ada jedanya, itu bait. Kemudian ada juga yang disebut rima. Apa itu rima? Rima itu adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Jadi kalau misalkan contohnya, anggunnya gerak tubuhmu, berarti U akhirannya. Kemudian baris kedua misalkan, lentiknya jemari-jemari berpadu indah, berarti vokal terakhirnya adalah huruf A. Derap langkah gemulai. Nah, gemulai di sini berarti bukan A tapi I. Selanjutnya hentakan irama mengalun syahdu, U, dan seterusnya. Nah, kemudian isi. Apa itu isinya? Kalian untuk menentukan isi dari puisi tersebut, kalian harus membacanya terlebih dahulu secara terus-menerus sehingga ditemukanlah isinya. Isinya adalah menceritakan penari yang sedang menari. Lanjut. Ya, Ibu memiliki gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Nah, dari keempat gambar ini sudah ada pilihan gambarnya. Untuk gambar yang pertama, ini apa? Ini adalah tarian dari Bali, atau disebut dengan tari pendek. Kemudian ada juga yang membawa piring. Nah, itu tari piring dari Sumatera Barat. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Kemudian yang terakhir, ini yang sedang duduk. Biasanya banyak orang untuk menari ini disebut tari saman dari Aceh. Nah, untuk lebih memahami dan mengetahui tari kreasi dari berbagai daerah, nah, cobalah cari informasi tentang tarian daerah tersebut. Kemudian lakukan gerakan tarian daerah tersebut. Nah, akan lebih baik kalian lakukannya bersama kelompok kalian. Silahkan dicoba ya. Selanjutnya, ada tugasnya. Jadi, ini berlanjut ke berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, sebelum membahas makhluk hidup dan gunanya untuk lingkungan, nah ini ada tugasnya terlebih dahulu. Sebelumnya kalian baca dulu di buku kalian tentang manfaat dari makhluk hidup di sekitar kita. Nah, setelah itu, setelah membaca secara seksama, maka dibuatlah peta pikiran manfaat dari makhluk hidup tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Nah, di sini dari bacaan manfaat makhluk hidup di sekitar kita ini dapat dibuat peta pemikirannya. Paling sederhananya adalah seperti ini, SDA hayati atau sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan dan hewan. Terdiri dari 4 manfaat,
yaitu sebagai sumber bahan pangan, sumber bahan sandang, peralatan rumah tangga, kemudian produk kesehatan. Ini manfaat dari SDH hayati. Ini contoh paling sederhananya. Selanjutnya, nah ada tugas selanjutnya. Jadi setelah kalian tadi membuat peta pikiran tentang manfaat tanaman dan hewani untuk lingkungan kalian, ini juga ada manfaat tanaman dan hewan di sekitar rumahmu. Nah, contohnya, misalkan nama hewan ayam. Manfaat bagi manusia dan lingkungannya apa? Kalian bisa tulis kalau misalkan untuk makanan dari telur dan dagingnya. Ya, kemudian pupuk, yaitu untuk menyuburkan tanaman. Contoh lain dari selain hewan berarti tumbuhan. Contohnya pisang. Itu manfaatnya bagi manusia untuk apa? Buahnya untuk dimakan, daunnya untuk kebutuhan membungkus dan diperjualbelikan, pakainya untuk makanan hewan dan diperjualbelikan juga. Dan masih banyak lagi. Maka silahkan tulis di buku kalian dan cari hewan-hewan apa dan tumbuhan apa yang ada di sekitar kalian dan manfaatnya bagi lingkungan kalian. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.